Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku YouTube semuanya, sahabatku teman-temanku yang ada di luar negeri. Kali ini kita akan sharing-sharing. Ini saya ketemu dengan teman saya yang sangat luar biasa. Dia adalah Taiwan dan juga Hong Kong ya. Jadi kita berdua ini sama-sama Hong Kong dan juga Taiwan. Dan saya pengen sharing bagaimana kita di luar negeri, bagaimana kita dari Indonesia ke luar negeri, yang notabene di luar negeri ini yang kita punya uang, kita punya kebebasan, kita punya tempatkan diri kita, banyak pengalaman, banyak pengetahuan sebagai TKW yang kita dari, apalagi kita berdua ini menjadi TKW bukan 1-2 tahun ya, sudah hampir, aku sendiri hampir 20 tahun ya, hampir 20 tahun Hong Kong, Taiwan. Jadi banyak masalah, banyak problem, banyak tapi kita tetap menjadi diri kita. Bahkan bagaimana kita di tempat yang serba metropolitan, yang kita bisa melakukan apapun, tapi kita tetap menjadi diri kita yang lebih baik, yang bahkan semakin baik. Itu saya ingin sharing-sharing sama beliau, karena menurut saya ini juga guru saya. Tidak. Karena saya mendapat ilmu terutama dalam hal agama dari beliau. Jadi Sama-sama belajar. menurut saya beliau adalah orang yang luar biasa menurut saya ya. Jadi saya ingin bertanya-tanya bagaimana pengalaman di Taiwan, Hong Kong, sampai akhirnya ke Singapura. Itu pengalaman apa yang maksudnya sampean dapat sampai bisa detik saat ini menjadi pribadi yang menurut saya luar biasa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti. Saya temannya Mbak Wati. Saya kenal Mbak Wati di PT ya. Kita nggak begitu dekat ya. Iya. Tapi saya tahu dari PT itu Mbak Wati udah sesuatu. Berbeda dengan teman-temannya. Oh, Mbak ini sesuatu. Ya saya cuma sapa, biasalah. Karena saya tahu beliau nggak suka Ini jangan diada-ada loh ya. Enggak. Beliau itu sukanya kalau nggak penting nggak ngomong-ngomong. Tapi kalau hal penting, des langsung Ya, tegas. to the point, tegas. Ya. Oh. Terus kita kenal dekat di sini ya. Ya. Semakin sering sharing masalahnya apa. Saya sering sharing ilmu. Kalau saya pribadi dari soal agama ya, saya mendidik diri saya ke bagaimana mendekatkan diri sama yang Maha Pencipta itu kepada beliau. Sama-sama kita belajar. Baik, saya mohon izin di sini share pengalaman ya teman-teman semuanya. Terutama untuk para pandai bisa, baik mas-mas, mbak-mbak, dimana di negara mana saja, semoga selalu sehat, selalu diberi kemudahan dalam bekerja. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Baik, pertama ya, saya dulu pernah di Taiwan selama 3 tahun. Terus pengalamannya di sana baik. Taiwan itu tempat yang syahdu ya, bagi mereka yang merasakan menikmati. Ya. Kalau kita juga menikmati, tapi setidaknya alurnya sahdunya kita itu menurut saya sih karena jujur kalau saya pribadi waktu di Taiwan saya banyak problem waktu itu, karena saya kan masih berumah tangga. Jadi saya banyak, kalau saya menemukan jati diri saya malah di Singapura menurut saya. Betul, sama Ya. Kalau di Taiwan tuh ada yang mengatakan syahdu Ya. karena selain TKW juga ada TKL. Nah ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua lah ya. Ya kalau masih di Indo mungkin nggak mungkin lah begitu. Tapi kalau udah di sana tergantung. Kita tidak menilai semuanya, tapi setidaknya tergantung kita membawakan diri kita, bagaimana kita pokoknya
yang terpenting adalah niat ya. Hmm. Niat awal dari Ya, niat awal dari rumah. Indonesia, karena kebanyakan kita itu jujur, kebanyakan yang saya lihat ya, yang saya pahami mulai dari awal PT, kebanyakan kita pergi ke luar negeri itu membawa problem, Dendam. membawa masalah, ya. Mungkin dari ekonomi atau mungkin juga masalah keluarga gitu. Jadi biasanya di situ punya seperti dendam ya. Dendam ibaratnya saya kalau di luar negeri bisa A, bisa Z, bisa saya lebih baik setidaknya. Tapi kadang kebanyakan juga terlena. Ya toh. Tapi syukur alhamdulillah kita bisa melewati itu semua meskipun banyak problem lah, menurutku banyak. Kalau di Taiwan dulu juga banyak pembelajaran hidup menurut saya pribadi ya. Mungkin Tapi kalau saya jujur ya, di Taiwan itu pemikirannya dulu cuma bekerja, uang, jalan-jalan, masih ABG ya, masih labil. Jadi pemikirannya cuma itu. Tapi alhamdulillah di sana nggak kenal sama TKL ya. Kali ini adalah bahwa di luar itu nggak seindah di foto ya, profil ya. Ya, tidak semudah yang orang lain bayangkan. Tapi kita bersyukur bahwa kalau saya pribadi dari Hong Kong, Hong Kong pun juga. Dari Hong Kong saya masih awal-awal. Awal-awal saya belum, dari awal kan saya belum menikah. Sampai akhirnya saya juga menikah dapat dari online. Sampai akhirnya saya ke Taiwan. Sampai pernikahan awal saya bagaimana ada problem-problem. Sampai akhirnya saya di sini, ini adalah Singapura adalah pendewasaan, tempat pendewasaan. Sama. Bagaimana kita berdua, bagaimana beliau juga bisa lebih mendalami kepada agama terutama. Amin. Ya, terus saya pribadi dia juga banyak bagaimana, kalau saya lebih ke, kalau agama saya lebih tanya ke beliau karena tapi kalau saya pribadi lebih mendalami bagaimana hidup ya. Saya pun juga banyak belajar dari Mbak Wati ya. Mbak Wati ini pengalaman hidupnya Masya Allah. Ya Allah, kadang saya itu kalau dengar beliau curhat itu nangis hati sama air mata itu kayak sama-sama nangis sambil ya Allah. Dulu saya juga sering, saya sendiri juga sering nangis lah waktu itu ya. Tapi semakin kesini kita semakin paham bahwa hal terpenting dalam hidup, apapun yang terjadi di luar kendali kita, pada akhirnya adalah kita harus menguasai diri kita sendiri. Kita harus bisa memahami diri kita sendiri, dan apapun problemnya kita harus bisa berdamai. Kuncinya hanya berdamai dengan diri kita sendiri sih, itu saja sih. Menurut saya. Kalau punya masalah ya teman-teman jangan dipendam sendiri. Kalau memang ada teman yang bisa dipercaya, lebih baik curhatkan. Kalau memang, tapi kita juga harus pandai-pandai dan menurut saya ya, kalau dalam hal mencurhat gini, kalau masalah kita harus curhat kepada yang orang-orang yang tepat. Kedua, kita harus punya kesepakatan pada diri sendiri bahwa kita harus mampu menyelesaikan masalah itu sendiri dengan cepat. Karena kalau kita cuma curhat, itu tidak akan memutus pemikiran kita. Kita akan tetap berkutik dalam masalah itu sendiri. Itu menurut saya. Jadi kalau menurut saya itu pembelajaran itu, oke, saya sekarang dalam kesakitan, oke, saya sekarang boleh menangis, tapi kita juga harus punya ketegasan pada diri sendiri bahwa oke, kita harus punya waktunya kapan kita tidak, jangan terus-terusan pada titik saat ini gitu loh. Itu pemikiran saya ya, itu dalam saya mendidik diri saya. Jadi kalau saya pribadi dalam hal memahami hidup saya, karena orang lain melihat saya seperti ini baik-baik saja, tapi banyak hal yang membuat saya sampai sekarang ini karena keadaan saya yang tidak baik-baik saja. Jadi saya pernah di posisi yang sangat
mungkin rumit bagi sangat rumit ya, sudah Ya. jatuh tertimpa tangga terus keprok tertimpa- pisan. Keprok pisan, tapi saya tidak menyalahkan itu semua. Saya juga tidak mengejas ya, pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup saya itu menurut saya luar biasa. Itu pendewasaan saya yang sangat luar biasa, yang pada saatnya saya bisa di titik ini. Bagaimana saya bisa mendekatkan diri sama Allah. Ya, ya. Terutama saya juga banyak bertanya sama beliaunya. Beliau juga sambil belajar, sambil bekerja, Sama-sama. sambil ilmunya agama juga diperdalam. Ini juga sangat luar biasa menurut saya. Jadi ada sisi Saling mereka belajar tidak lah, kita mereka saling tidak belajar. beliau tidak mengalami hal sepahit saya, tapi semoga Bisa jadi bisa pengalaman lah. mengambil cerita dari apa yang saya alami, dan saya merasakan bahwa kebahagiaan itu memang dari diri kita sendiri ya. Banyak Bahwa- hikmah lah dengan kisahnya Ya. Mbak Wati ini, banyak hikmah yang untuk saya tuh untuk lebih bersyukur ya, karena saya tuh ya Allah, Masya Allah, sama Allah itu diberi semuanya, keluarga alhamdulillah baik semuanya, anak sehat, rezeki alhamdulillah. Kalau saya diberi semuanya sebenarnya Bu, cuma kemungkinan, makanya saya tidak mau menyalahkan siapapun, pihak siapapun. Kemungkinan saya terlalu menggenggam erat rasa, menggenggam kemelekatan isinya dunia. Makanya saya diuji, oh kamu tuh tidak baik loh seperti itu, gitu loh. Bahwa Rasa ingin harta memiliki. itu adalah titipan, anak pun juga titipan, Semuanya titipan. dan pasangan kamu itu juga titipan, gitu loh. Jika kamu terlalu menggenggam, ya kita sama saja menggenggam pasir. Kalau terlalu garam kita juga akan hilang kan, Hilang. gitu. Belum sampai tempatnya kita juga akan Dan lelah. habis, Kalau dan terlalu akan lelah, gitu. terlalu menggenggam orang juga Betul. lelah. Ya makanya ya kita banyak belajar saja, tapi apapun kita hanya sharing ya teman-teman, daripada kita liburan, daripada kita nganggur, jadi kita sharing. Tapi terlepas apapun itu, menurut saya dalam hidup saya, apapun masalah kita, yang terpenting adalah kembali kepada diri kita sendiri, ya toh, kembali memahami isi hati kita sendiri. Sebaik-baik tempat curhat kalau memang dirasa Sajadah. tidak menemukan teman Jalan. yang tepat, Ya. ya udah. Sajadah itu Iya, ada tempat sajadah. terindah, karena untuk saat ini saya selain sama beliau, sama teman yang memang sealur dengan saya itu jarang ngobrol tentang masalah saya, tapi saya itu lebih sujud Bu, ya, karena sampai lebaynya saya, apapun yang terjadi dalam hidup saya curhat loh, sampai lebaynya Karena saya. sang pemilik semuanya kan memang Ya, Allah. mungkin biasanya orang kalau berdoa, ya Allah aku minta ini, ya Allah maafkan dosa-dosa hamba ya. Tapi saya tidak. Saya curhatkan semuanya. Plong. Bahwa kenapa saya hari ini menangis? Kenapa ini terjadi? Saya bukan menanyakan kenapa, tapi setidaknya ya Allah, karena hari ini saya mendapatkan seperti ini gitu. Saya mohon kekuatan, jadi apapun yang terjadi saya ngobrol, saya ngomong. Kadang kalau memang sedih ya harus menangis, kalau lagi senang saya juga happy. Enggak Jadi apa-apa. seakan-akan saya dengan Allah itu, dengan orang tua saya sendiri happy, apalagi kalau tengah malam ya. Tengah malam adalah hal yang malah hening. lebih, Kita banyak seperti kita kayak tenang, meminta apapun, keluh kesah apapun kayak mudah dengar gitu. Iya enggak? lebih tenang Ya, ya. di sepertiga malam. Ya, dan saya mulai sampai di posisi saat ini, detik ini, wah luar biasa. Maksud luar biasanya bukan luar biasa saya yang luar biasa, bukan, tapi setidaknya saya bisa di detik ini tuh menurut saya perjuangan yang nggak mudah, tapi saya mampu bisa punya pemikiran, punya jalan seperti saat ini, dan bisa ibaratnya memaafkan, menyadari, memaafkan, menyadari. Kalau ikhlas saya kurang paham, karena versi ikhlas itu sebenarnya sudah tingkatan yang tinggi ya. Ya, tapi setidaknya punya Ikhlas kesan. itu tidak diucapkan. Ya,
kalau ikhlas itu menurut saya sudah uh, ada nggak ada sakit nggak sakit apapun itu kita sudah tetap happy. Itu adalah ikhlas ya Bu ya. Itu menurut saya. Tapi kita sama-sama kita masih belajar ya teman-teman. Jadi kita cuma sharing. Jadi Kalau belajar ada saya. sharing kali ini ya, kalau ada masalah mintalah kepada yang pemberi segala Ya, kepada kita. ya karena menurut saya dari problem saya ya yang sangat seperti Indosiar ya menurut saya. Sinetron Indosiar itu menurut saya memang ketenangan saya. Mungkin Mbak Wati bisa mencari pelampiasan ke hal-hal yang buruk ya, tapi buruk boleh ya, tapi saya tidak melakukan itu ya, karena saya menyadari bahwa ini adalah saya ditegur berulang-ulang, kenapa tetap seperti itu. Saya takutnya ditegur lagi, makanya saya harus oke. Saya akan kembali saya akan menyerahkan diri saya sepenuhnya, berpasrah, ibarat apapun yang terjadi saya menyerahkan ini. Dan saya ibaratnya bocah cilik nggak kepingin nakal lagi ya. Itu aku nggak kepingin nakal, aku kapok dikepuki wong, aku kapok dikepuki ibuku ibaratnya ya. Jadi lebih ke situ ya. Kalau anak kecil sama ya sebenarnya sama anak kecil ya, kita lebih kapok saja di itu. Jadi kita punya kapok, akhirnya meminta, memohon, dan dimanapun kalian berada semuanya semoga bisa setidaknya menerapkan sholat 5 waktu. Itu terpenting karena itu akan menjaga kita, dan lebih bisa lagi kalau bisa puasa Senin Kemis itu lebih, karena menurut saya puasa Senin Kemis itu kayak menjaga kita ya. Kita mau apa itu kayak aku nggak ngerti, tapi saya menyadari kalau puasa itu gini, di saat kita puasa ya kita mau apa gitu kayaknya hari ini kita itu bersih harusnya gitu. Jadi kayak kita menyadari apa sih menjadi kesalahan kita ya. Puasa itu kan Ibaratnya kayak semua ibadah dikumpulkan di situ. Soalnya kita harus memperbanyak ibadah puasa. Coba kalau puasa, tapi kita ngomong begini bukan berarti kita sudah sempurna, bukan. Karena kita belajar. Ini pengalaman kita ya. Kalau pengalaman, kalau kita akan terus belajar. Kalau puasa terus hari ini kan aku puasa, aku nggak boleh ngomongin orang. Oke, ditahan. Semakin lama kita berpuasa ya, pas nggak puasa pun akan sudah terbiasa nggak ngomongin orang, nggak gibahin orang. Kurangi mengeluh menurut saya. Karena mengeluh itu apapun terjadi, mengeluh itu menurut saya semakin kita mengeluh kita akan berat. Nah, pandai bersyukur itu ciptakan kita untuk selalu bahagia. Itu adalah rasa syukur menurut saya. Karena syukur yang penting bukan aku hari ini mensyukuri tapi masih gerundel, sama saja bohong. Menurut saya kita harus menciptakan kebahagiaan ya. Kalau diberi bahagia bersyukur, kalau diberi masalah ya bersabar. Pokoknya setiap pagi, kalau aku setiap pagi berterima kasih Bu. Ya Allah, saya berterima kasih karena hari ini saya masih diberi nafas, saya masih melihat, apalagi saya kalau pagi saya kan olahraga. Jadi sebelum subuh itu biasanya kan saya olahraga, meskipun nggak setiap hari ya, karena kadang juga ada lelah, kadang ikut orang ya, maklum ya. Tapi kalau pagi itu menurut saya, kalau olahraga itu kayak kita ada penyatuan sama alam. Jadi saya itu di saat saya kena problem yang sangat berat, itu menurut saya olahraga itu banyak membantu saya. Karena di saat udara segar, di saat saya merasakan itu, saya benar-benar merasakan syukur yang luar biasa bahwa hari ini saya masih bisa menghirup udara segar, bahwa hari ini itu sangat luar biasa. Sambil berjalan saya sambil menikmati juga mensyukuri itu, dan itu membuat terutama pikiran semua yang lebih fresh di sekitar kita kan memang perlu disyukuri ya. Itu menurut saya sih. Terus setelah itu kalau bisa mandi terus subuhan, itu menurutku luar biasa, hal yang luar biasa. Dan itu kalau dibiasakan memang bagus ya kalau pagi ya, karena pagi itu menurut saya sesuatu banget. Udara pagi itu menurut saya sesuatu banget. Itu sih sharing kami. Oke. Ada lagi? Kalau di Hong Kong? Di Hong Kong, karena saya itu nggak tahu nanti, karena saya di Taiwan 8 tahun ya, di Hong Kong 7 tahun. Sebenarnya saya di mana-mana oke. Dalam arti
Kalau soal kerjaan, kalau soal pertemanan saya oke, karena saya orangnya juga nggak pernah neko-neko dimanapun. Tapi saya pernah ada di titik di Taiwan, di titik saya memang punya problem dengan keluarga, terutama pasangan saya. Di situ mungkin saya ada olengnya saya juga online, juga bukan oleng yang saya langsung mencari sesuatu sehingga itu enggak. Kenapa saya ngomong oleng itu saya mencari teman dulu. Dulu saya kan awal-awal di Taiwan kan mengenal semul ya. Dulu awal-awal kenal semul, saya main semul. Saya banyak kenalan, memang kenalan sana sini. Ini makanya saya saya banyak kenalan sana sini. Tapi ada satu hal yang aku tidak merasakan. Jadi di saat saya bersemul, di saat saya bernyanyi, saya merasakan suatu kesenangan. Tapi di saat saya sendiri, saya tetap merasakan kesakitan. Makanya di sini di Singapura ini saya belajar bahwa di saat saya punya masalah, saya tidak mau mencari pelampiasan di luar. Saya hanya bisa berdoa, menyerahkan kepada Allah, dan itu alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah saya sekarang merasakan hal yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, nikmat yang luar biasa, dan sendiri bersama dengan siapa saya bahagia. Saya akan labeli saya dengan bahagia itu saya sih. Oke? Dan intinya begini ya, kadang ada apa, pahlawan dewasa itu kan nggak semua bisa sholat toh Mbak, kan nggak semua bisa ibadah, tapi itu semua tergantung niat kita ya. Kalau kita itu dimanapun berada, berdoa yang baik-baik saja. Kalau memang saat ini belum bisa sholat, belum bisa sembahyang, kita terus berdoa aja. Suatu saat pasti saya pun juga begitu dulu ya. Pasti ada jalan gitu. Pasti ada jalan. Selagi kita punya niat, insya Allah kita pasti ada dimudahkan jalannya. Dan selalu berpositif thinking. Ya. Apapun itu keadaannya. Oke Bu. Oke. Ini sharing kita hari ini. Terima kasih. Ini daripada ini sudah mulai mendung Singapura teman-teman. Jadi ini sharing kami daripada kita nggak ngobrol apa-apa. Jadi kita sharing. Ini juga buat kenangan karena beliaunya mau pulang Indonesia. Jadi ini buat kenang-kenangan. Kita pernah ngobrol berdua di sini ya. Jadi ada salah hilafnya dalam kita berbicara ataupun ada salah tutur, kita mohon dimaafkan ya Bu ya. Semoga YouTube Mbak Wati semakin amin. Semakin jaya. Amin. Dan semakin juga bermanfaat buat teman-teman karena teman-temanku banyak tuh. Semoga kita semua sukses ya. Nah, semua teman-teman semua yang punya channel YouTube, semangat ya. Semoga tambah bermanfaat. Amin. Oke. Sampai di sini dulu sharing kami, dan terima kasih ya sudah menyimak sampai full. Semoga kesuksesan, kebahagiaan, kedamaian apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita doakan, dan apapun yang kita tanamkan dalam diri kita, semoga itu menjadi kenyataan yang indah untuk hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.